Semua teknik belajar efektif dijelaskan dalam. Hai semua. Kali ini kita bakal bahas 10 teknik belajar efektif beserta manfaatnya yang bisa kamu terapkan untuk hasil yang lebih baik, baik untuk ujian, kerja, atau sekadar menambah pengetahuan. Yuk kita mulai. 1. Metode Pomodoro. Cara kerja, belajar selama 25 menit penuh tanpa gangguan, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 siklus, istirahat panjang 15-30 menit. Manfaat: meningkatkan fokus dan konsentrasi secara signifikan. Mencegah kelelahan otak dan kebosanan. Membuat waktu belajar lebih terstruktur dan mudah diatur. Meningkatkan produktivitas tanpa harus belajar lebih lama. 2. Metode Feynman. Cara kerja, jelaskan materi yang kamu pelajari dengan bahasa sendiri seperti sedang mengajar orang lain. Jika ada bagian yang sulit dijelaskan, pelajari lagi bagian itu sampai bisa diungkapkan dengan sederhana. Manfaat: membantu memahami materi secara mendalam, bukan hanya menghafal. Mengidentifikasi bagian materi yang belum benar-benar dikuasai. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Membuat memori lebih kuat karena terkoneksi dengan bahasa sehari-hari. 3. Metode Spaced Repetition. Cara kerja, ulangi materi dengan jarak waktu yang semakin lama, misal hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, minggu kedua. Bisa menggunakan flashchart atau aplikasi pembelajaran. Manfaat: membantu otak menyimpan informasi dalam memori jangka panjang. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk review materi. Mencegah lupa secara drastis setelah belajar. Efektif untuk mempelajari hal-hal yang perlu diingat terus-menerus, seperti kosakata atau rumus. 4. Teknik Active-Recall. Cara kerja, cobalah mengingat materi tanpa melihat catatan, misal dengan menjawab pertanyaan, membuat ringkasan dari ingatan, atau mengerjakan soal. Manfaat: lebih efektif 2-3 kali lipat daripada hanya membaca ulang catatan. Melatih otak untuk mengambil informasi dengan cepat saat dibutuhkan. 5. Pembelajaran berbasis proyek. Cara kerja, terapkan materi yang dipelajari ke dalam proyek nyata, misal membuat laporan, membuat model, atau menyelesaikan kasus praktis. Manfaat: membuat kamu paham aplikasi materi di kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. 6. Metode Cornell untuk catatan. Cara kerja, bagi halaman catatan menjadi 3 bagian. Kolom kecil kiri untuk kunci kata pertanyaan, kolom besar kanan untuk catatan utama, dan bagian bawah untuk ringkasan singkat. Manfaat: membuat catatan lebih terorganisir dan mudah dibaca. Memudahkan proses review dan Active-Recall sebelum ujian. 7. Teknik Mind Mapping. Cara kerja, gambar sebuah peta pikiran dengan topik utama di tengah, lalu cabang ke subtopik dan poin-poin penting dengan menggunakan kata kunci dan gambar. Manfaat: membantu menghubungkan konsep-konsep satu sama lain dengan jelas. Cocok untuk orang yang belajar dengan gaya visual. 8. Metode Interleaving. Cara kerja, belajar beberapa topik atau keterampilan secara bergantian dalam satu sesi belajar, misal belajar matematika 20 menit, lalu bahasa Inggris 20 menit. Manfaat: meningkatkan kemampuan otak untuk membedakan konsep berbeda. Membuat kamu lebih fleksibel dalam mengaplikasikan pengetahuan. 9. Teknik Overlearning. Cara kerja, melanjutkan belajar materi meskipun sudah merasa menguasainya. Misal setelah bisa menyelesaikan soal dengan benar, latih lagi dengan variasi soal atau tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Manfaat: membuat keterampilan atau pemahaman menjadi lebih otomatis. Meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi tantangan. 10. Metode Sleep Learning. Cara kerja, dengarkan rekaman materi yang sudah dipelajari sebelum tidur atau saat sedang tidur ringan. Catatan: hanya sebagai penguat, bukan untuk mempelajari hal baru. Manfaat: membantu otak mengkonsolidasikan memori saat tidur. Memperkuat informasi yang sudah dipelajari selama hari itu.